Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di PT Podcast ini sekarang kedatangan tamu, yaitu atlet kita sendiri dari atlet silat PT Menawan Podcast. Podcast satu-satunya di PT dan yang harus kita selalu banggakan. Karena apa yang kita punya harus kita selalu banggakan. Oke, untuk kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya itu dari atlet kita sendiri. Berapa kali kemarin memenangi perlombaan dalam ajang silat Peganusa. Yang satunya itu dalam seni dan satunya lagi dalam tarung. Kelas apa kemarin? Kelas G. Kelas G. Tapi yang kita tahu kemarin yang sampai nasional itu waktu tahun kemarin kan? Iya, di tahun 2022. Oh, 2022 sampai nasional tuh. Itu masih di F waktu itu. Ya waktu itu masih. Masih di F. Kalian berdua emang ada kemauan sendiri atau disuruh dipaksa untuk ikut lomba itu gimana ya? Apa motivasinya untuk mengikuti ajang-ajang silat itu? Kayaknya kan kalau banyak orang tuh ikut silat tuh agak kurang enak, sakit-sakitan, kena ini, pukul ini. Oleh kan oke lah, mikir dikit, pusing dikit nggak apa-apa. Kalau sakit itu, saya juga pernah mengalami ikut tarung dalam silat tuh efeknya nggak cuma sekali dua kali, kadang sakit sampai sini, kadang itu sakit dari apa motivasinya itu? Motivasi untuk saya sendiri sih untuk buat bangga orang tua ya, dan buat bangga pondok juga. Jadi apapun walaupun sakit gitu, tapi kalau bisa buat bangga ya saya Jadi lakuin gitu. pengen mengharumkan nama pondok ya, pengen dibantu orang tua. Berarti orang tua selalu dukung, selalu tahu ini kalau mau ikut lomba terus tuh tahu. Walaupun di pondok tetap tahu orang tuanya, jadi ikut mendoakan dari sana. Kalau Pak sendiri gimana motivasinya? Sama ya, bagian orang tua itu. Orang tua bangga hanya bisa lain. Kan seni gitu. Oh seni ya, seni yang ini seni. Gimana itu ceritanya? Kok bisa ikut nih? Waktu MTS nya nggak pernah, baru MA ini kan kelas satunya kelas 11, yang satunya kelas 10. Waktu MTS emang pernah ikut atau baru MA ini? Dulu pas MTS pernah, alhamdulillah. Pernah juga, menang juga. Alhamdulillah menang juga. Oh, berarti emang udah atlet nih, udah sering menang, udah sering ikut perlombaan, sering berkompetensi. Alhamdulillah. Gimana ceritanya kan? Berarti kan yang paling tinggi prestasi kalian kan waktu kemarin sampai nasional tuh kan? Sampai nasional itu ajang apa itu kemarin? Ajang Piala Kemenpora. Oh, Piala Kemenpora. Ya. Apa yang diingat kemarin itu? Sertifikat Oh, medali. sertifikat. Ada uang nggak deh? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak apa, udah punya uang kok ya. Ya. Gimana nih? Ceritain dong. Gimana? Apa dari sulitnya masuk, berapa kali tarung, atau ada cerita-cerita unik? Silakan diceritakan. Gimana itu? Ya ada sih cerita unik pasti saya. Apa itu? Itu pas saya lagi mau tanding, Ya kenapa? itu saya duduk di sebelah seseorang. Nah itu saya tanya namanya ternyata Farhan. Nah, terus si Farhan ini mau main juga ternyata, tapi bukan lawan saya di tulisan jadwalnya. Oh, gitu. di tulisan bukan namanya bukan itu. Terus Ya. kamu ngira, oh bukan nama saya, mau basa-basi lah supaya itu nggak tegang, mau berkompetisi kan dia tegang kan. Ya. Jadi supaya menurunkan adrenalin itu. Nah, terus apa yang bikin unik? Jadi saya doain semoga menang ya, semangat pokoknya gitu. Pas nama saya sudah dipanggil, ternyata lawan saya sih Farhan ini. Oh, berarti yang kamu doain ternyata malah jadi musuhmu. Iya betul. Dan malah beneran jadi dia yang menang gitu. Nah, makanya hati-hati kalau berdoa. Ya. Agar nggak tahu. Kalau ini Farhan sendiri gimana? Itu kemarin kejadian uniknya itu ya ada yang aneh sih. Di lawan sebelum saya itu gerakannya ya lumayan gitu. Ya terus pas gantian pas saya tampil kok bisa dapat juara gitu. Berarti nggak nyangka nih, Nggak nyangka, ya. nggak seekspektasi. Wah, kayaknya sebelum main lawan-lawannya bagus. Terus tak tanya sama pelatihnya kok bisa gini. Katanya lawan saya sebelum itu kalah dalam hal waktu. Oh, waktunya ada waktunya berapa menit? Waktunya 1,5 menit. 1,5 menit. 1,5 menit. Kalau
kalau pas saya itu pas banget gitu katanya. Kalau yang menurut saya itu kurang kelebihan. lebih 20 apa 30 detik gitu. Oh, kelebihan 30 detik. Ya kalau ini masuk fatal sih 30 detik itu. Lama sebenarnya. Berapa hari kemarin di nasional? Di sana 4 hari. Di 4 hari? Iya. 4 hari. Berapa kali tampil itu? Lombanya itu cuma 3 hari. Yang 1 harinya itu dibuat kesana persiapan gitu. Oh, latihan sendiri. Persiapan. Ya apa ya? Survei lapangan itu. Oh, survei lapangan. Supaya tahu lah nanti gimana pertandingannya supaya nggak kaget dilihat atau menguasai panggung. Gimana rasanya? Kayaknya kalau teman-teman tuh habis menang prestasi itu kayaknya udah terkenal, upacara dipanggil, ada apa dipanggil. Gimana rasanya? Kayaknya tuh kalau saya sih ya alhamdulillah ya saya kurang beruntungnya belum pernah mengikuti lomba, belum pernah menang, tapi saya rasa ya kalau dipanggil itu kayaknya jadi orang paling keren di pondok itu. Jadi paling keren, wah. Apalagi kalau maju. Gimana rasanya? Rasanya sangat mendebarkan sih. Mendebarkan. Ada yang apa namanya selamat itu, syukuran dong, menang. Banyak banget pasti ya. Banyak banget. Syukuran kan? Iya. Nggak dapat uang kok dari mau syukuran, uangnya siapa? Terus waktu lomba itu kan yang saya tahu kalian ini sering persiapannya tuh susah apa sih ikut silat? Kalau saya kan dulu pernah ikut taekwondo gitu. Yang saya kira tuh enaknya tuh aman, kita tuh pakai pelindung semua. Ya kalau di silat kan kena ini sakit, kena ini sakit, baru latihan belum mau gimana persiapannya? Berapa hari itu waktu persiapan? Kalau untuk yang nasional sendiri sih karena itu mendadak kan. Jadi itu hanya ada 2 minggu. 2 minggu. Itu mendadak. Yang mungkin standarnya berapa minggu? Biasanya sih sebulan udah dikasih tahu. Sebulan dikasih tahu, berarti latihan sebulan itu. Tiap hari atau seminggu sekali, seminggu 3 kali? Hampir tiap hari sih bisa. Seminggu bisa 5 kali. Seminggu bisa 5 kali. 2 harinya istirahat. Ganggu aktivitas di sini nggak? Ya kan ada ngaji, sekolah. Ya sedikit mengganggu sih. Sedikit mengganggu. Ya. Cuma kan agak capek gitu. Ya capek ya, memang bisa capek latihan, suruh ngafalin Quran, ada agak stres sedikit. Tapi alhamdulillah bisa naik semua. Alhamdulillah. Gimana Pak? Kayaknya lu kalau apa yang saya dengar kan kalau seni kan lebih ke ngafalinnya lebih fokusnya, soalnya kan ngafalin banyak jurus. Tapi kalau tarung itu capeknya luar biasa, terus belum sakitnya. Gimana? Kayak kalah susah sih namanya tarung sih. Kayak kalah susah. Pernah juga ikut tarung? Pernah kemarin berapa udah itu. Pernah menang? Kalah di final. Oh, kalah di final. Berarti juara 2. Ya. Udah tuh daerah ya, jadi kabupaten. Peranya berapa udah. Ya, tes menuju udah itu. Oh, seleksi. Ya seni sih enggak jauh susah sih. Ya cuma ngafalin kan sama pelatihnya itu disuruh memperfect gerakannya, patah-patah, mimik wajah harus sempurna itu. Mimik wajahnya gimana? Harus senyum atau tegang gitu? Kadang-kadang tegang, kadang-kadang senyum sih. Kalau pas lagi nyerang itu harus serius tuh. Maksudnya setiap gerakan kan ada artinya masing-masing ya. Jangan sampai lagi nyerang tapi ketawa. Nah, ada korban nggak kemarin? Waktu ada yang saya oke apa-apa. Ada cerita-cerita, biasanya kalau dulu saya pernah dengar dari kalau dulu saya ikut bela diri itu ada yang sininya nggak bisa balik karena kena tendang, bisa balik kayak gini. Itu jadi cerita unik gitu. Iya. Ada nggak kemarin? Pernah ngalami sendiri atau dialami orang lain? Saya alami sendiri. Pernah kenapa? Saya pas, tapi bukan pas kejuruan saya. Ya, dulu pas MBS kan ikut kejuruan. Ya, daerah itu berarti kabupaten? Provinsi. Oh, provinsi. Waktu di provinsi, berarti udah menang di kabupaten, langsung ke provinsi. Nah itu posisi
pas semifinal itu tangan saya ditendang keras sampai bengkok kan sekarang jadinya. Sampai sekarang? Iya. Coba dilihatin dulu kamera, bengkoknya gimana? Ini ada celah-celah nih. Nah ini bengkok. Sama, bedanya gimana coba bedanya? Bedanya ini. Tapi sakit gak sekarang? Sekarang sih udah nggak sakit. Udah sakit, cuma kayak ada kelainan gitu. Sempat diperiksa gitu? Enggak, apa? Nggak, yang penting nggak sakit ya, tunggu ngaji ya, masih bisa ngaji. Ah, nggak apa. Catat dikit nggak apa. Iya, astaga. Gimana untuk goalnya ke depan, masih ada ajang-ajang lagi nggak untuk dekat-dekat ini? Kalau saya sih mungkin fokus ke Quran dulu ya. Oh, mau fokus ke Quran dulu ya. Udah sampai jam berapa semua ini? Alhamdulillah saya datang. Oh, udah datang, alhamdulillah. Fatih sendiri berapa? Alhamdulillah. Udah datang semua? Iya. Oh, berarti mau apa ini? Ya, Doain aja ya. Ya, siap. Nanti kalau mau butuh penyemak panggil aja ya. Yang saya kira enaknya ya dari belajar namanya bela diri apapun itu di samping kita mau menang ke prestasi orang itu kita dapat ilmunya itu berguna untuk diri sendiri, untuk melindungi orang lain. Nah, tapi kadang tuh ya mau nggak mau kadang tuh ada lah penyalahgunaan. Saya sendiri dulu juga ngerasain ngalamin sendiri kok ya, ada penyalahgunaan kadang beli teman dikit-dikit diri sendiri. Nah, kalau kalian ini gimana nih ceritanya bisa sampai ikut kejuaraan, bisa menang di banyak kejuaraan, jadi atlet, selalu ada ajang-ajang silat dikirim terus. Itu apa yang bikin semangat terus? Kan nggak bosan main-main terus kayak gitu. Ya oke lah, kamu udah pernah menang, udah sampai nasional, mau sampai mana lagi? Internasional. Oh, ada internasionalnya? Ada. Tapi kayaknya udah dulu lah. Udah dulu. Tapi selama bermain di bela diri pernah nggak sih menggunakannya secara langsung, misalnya dalam kehidupan nyata, misalnya dibully gitu terus bela diri pernah? Pernah sih. Pernah. Gimana? Menang? Alhamdulillah. Alhamdulillah menang. Astagfirullahaladzim. Tapi kan terpaksa kan. Terpaksa ya, apa namanya bela diri. Saya juga bingung kalau misalnya bela diri nggak dia apa-apain orang. Makanya kalau misalnya kita bisa bela diri itu tampil seluruh aja supaya dibully. Setidaknya bisa bilang. Terus gimana yang kalian rasakan setelah banyak menang? Apakah sekarang kan Qurannya katanya sedikit terganggu, tapi alhamdulillah bisa tahu semua gini kok. Iya. Karena di sini tuh ditekanin dulu kalau mau ikut lomba itu Qurannya harus target. Iya, jadi nggak pernah terhalang. Misalnya kan kadang ada yang mau ikut lomba juga ada Qurannya belum siap, jadi nggak bisa ikut lomba, jadi belum pernah kayak gitu. Malah itu yang bikin macu kita semangat buat ngafalin Quran gitu. Oh, Biar bisa ikut lomba jadi kita semangat ngafal Quran. supaya motivasinya ngafalin Quran harus bisa cepat, harus bisa khatam supaya ikut lomba dimajuin terus. Kadang-kadang jadi kalau misalkan jadi pertimbangan kalau ada yang Qurannya kurang, jangan nanti dulu. Tapi alhamdulillah malah dimajuin terus ini gara Qurannya baik. Nah, ini kan lagi kalau saya pikir kan namanya silat sih, semua bela diri sih. Di mana-mana tuh kalau bela diri nggak cuma ekstrakurikuler itu pasti awal-awal ya yang kita alami sendiri di pondok, misalnya waktu silat kelas 7 itu semangat paling banyak pasti. Betul. Paling banyak namanya silat, mau ekstrakurikuler apa aja kelas 7 itu paling banyak, mau bola, mau renang, mau futsal, mau badminton, semuanya pasti paling banyak kelas 7. Tapi bertahap tahun demi tahun mesti berkurang, mesti kamu tuh jadi dikit.
apalagi kalau yang sekarang dari kemarin waktu terakhir ngirim kode kita berapa ya yang kemarin dikirim? 5 orang. 5, padahal pernah paling banyak berapa? Lebih dari 10 pernah. Paling 10, padahal total dari biasanya ada kejuaraan itu ada berapa total gitu, misalnya kejuaraan kelas A, B, C gitu. Oh, kelasnya sampai I ya. Kelasnya sampai I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9. Plus seni. Plus seni, berarti 10. Kita pernah kirim 10. Belum pernah? Pernah? Sekarang kenapa hanya 5? Kenapa enggak bilang sama pelatihnya, ayo demokrasiin lah, didemo lagi, disemangatin, kasih motivasi teman-teman supaya ikut silat lagi. Karena kalau saya sih ngasih ini nyebutnya ya, sama teman saya seleksi alam. Oh, seleksi alam. Seleksi alam. Siapa yang istiqomah ya? Iya, siapa. Siapa yang istiqomah yang bertahan. Tapi pasti misalnya istiqomah tuh mesti dimasukin lomba atau ada standarisasinya sendiri. Ada standarisasi. Berarti ada yang udah pengen lomba, ada yang udah ikut terus, tapi ada yang tetap nggak dibolehin, belum standar gitu, ada. Kayak misalnya udah bagus nih tapi Qurannya belum target, nggak bisa. Kalau dalam silatnya sendiri misalnya Qurannya udah tapi kita udah kayaknya nggak soalnya kan daripada kita nggak, kan sholatnya kan banyak tuh, misalnya A, B, C sampai I ya. Kalau kita nggak kirim semua kan ya setidaknya kita belum coba. Bagi dalam kabupaten kan nggak semuanya dalam kelas A itu nggak semuanya full, paling kan ada cuma dikit 3, 4 sampai 5 orang kan cuma 2 kali 3 kali tanding udah menang, ya kan? Kenapa nggak banyak ngirim? Tergantung istiqomahnya. Tergantung karena istiqomahnya itu bisa dilihat sama pelatihnya, kemampuannya itu sampai seberapa itu loh. Nanti kan kalau dia latihan terus, nanti kemampuannya itu seakan-akan terlihat jelas nanti habis ditanya. Soalnya gimana mau dilihat orang latihan aja bolong-bolong gitu kan. Sama sih, yang penting istiqomah, mau deres, mau belajar, penting istiqomah kan. Istiqomah, betul banget. Berarti yang katanya dulu pernah ikut taekwondo, yang katanya dulu pernah ikut silat juga? Gak pernah, tapi udah tahu dari kelas 6. Oh, udah tahu, berarti baru pertama kali di MTS ini, di Bandung ini ada tertarik kan? Kayaknya keren lah silat lah. Alhamdulillah belum bisa menjadi atlet sampai menang di nasional. Juara 1 kan kemarin kan? Nah, juara 1 dapat apa dengan sampai nasional? Medali Mas ya. Itu dibawa sendiri di kantor PK. Jauh ditaruh di sekolah biasa. Kalau saya lihat ini Angela tuh aslinya tuh bagus, keren, dipandang santri-santri itu keren, apalagi kalau ada perlombaan dan kelas meeting gitu. Tapi emang peminatnya lama-lama dikit, soalnya yang kurang dari sistemnya di sini tuh latihan ekstrakurikuler tuh di waktu saat kita tuh lagi liburnya tuh sangat terbatas, cuma sehari. Kalau di sekolah orang kan yang full day kan liburnya 2 hari, kita liburnya cuma sehari. Ekstrakurikuler semuanya yang padatin di situ semua, tapi nggak ngerasa masa cuma sehari untuk latihan sih, mending main lah, enak main bola, enak kan. Pernah nggak ngerasain malas gitu waktu latihan? Pernah sering banget. Ya, emang mau gimana lagi gitu kan, emang harus berjuang, namanya juga perjuangan butuh pengorbanan gitu. Waktu juara itu rasanya tuh pengen latihan tuh gimana ya? Udah juara tuh akhirnya mau gimana tuh, gimana tambah semangat atau tambah bolong-bolong? Gak pernah menang kok. Gak pernah menang sampai nasional. Tapi kalau untuk sekarang kan biasanya kan yang udah senior ikut bantu melatih yang junior. Kalau dirasa sekarang yang junior pondok yang kelas 7, kelas 8 yang baru-baru ikut gimana? Pendapat kalian, apa ada yang menonjol, ada yang bisa ngurusin kalian, atau lebih ke degradasi, penurunan? Ini ada penurunan sedikit sih. Sedikit. Dari angkatan sebelumnya persilatan di Menawan kayak kurang sekarang. Berarti kalian berpikir kalau di Menawan ini persilatan itu masih kurang? Apa Maksudnya menurun gitu. Menurun? Degradasi? Kenapa? Kurang serius minat mereka. Serius latihan mereka itu dia bercanda terus, kurang serius.
dianggap itu extra itu gimana ya, cuma dimain-main gitu. Ini coba main cuma untuk mengisi waktu kosong. Ya. Berarti berpikir ada degradasi penurunan gitu. Tapi kenapa kalian nggak bikin suatu bikin penyemangat buat anak kalian? Saya kan kadang biasanya di event-event kita misalnya kayak ada MNF, misalkan ada tampil kadang 17-an ada ikut tampil. Nah itu kan kamu bisa menjadi penyemangat tuh, bikin sebuah tampilan karya untuk dilihat publik di Menawan supaya misalnya itu wah apa sih itu keren. Gimana bang? Itu sih masih kita usahain ya. Usahain. Kayak di kelas meeting kemarin juga kita berusaha menonjolkan pencak silat biar menarik minat para santri gitu di sini. Sampai kemarin finalnya aja, wah lumayan seru sih. Tinggal lapangan pergi. Tengah lapangan. Iya, tapi kemarin juga saya lihat mau itu kampanyenya silat, tapi yang lihat aja dikit. Jujur aja, soalnya MTS gak lihat. Tesnya sekolah. Iya. Jadi gimana mau di kampanye kan tujuannya kan untuk yang penerus-penerusnya, tapi kan untuk junior-junior kita, tapi malah nggak diperlihatkan. Kenapa nggak dipilih untuk malam gitu? Mending untuk penontonnya bukan untuk tempatnya. Ya untuk perbaikan lagi lah ke depannya. Betul. Karena malam juga itu kurang pas sih. Kalau malam kan buat perlu closing yang pas itu ya. Dan itu mau dibuat panggung. Nah, saya pikir dulu panco aja bisa kok untuk closing, silat juga bisa lah. Beda. Panco mah tempatnya cuma kecil ya. Kalau silat kan butuh waktu nata matrasnya gitu sih. Nah, jadi sampai sini aja. Jangan lupa nanti kalau udah terkenal masuk YouTube, masuk mana-mana, jangan lupa endorsementnya ada tarikan-tarikannya gitu ya. Jangan lupa, jadi semangat lagi berjuangnya ya. Sampai Quran semoga bisa hafal semua ya kan. Amin. Jadi sampai situ aja. Jangan lupa di subscribe Menawan Menawan PTG Menawan, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.